Saya di sini akan membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum. Langsung saja memperkenalkan diri. Nama Aisyah Nursyabani, kelas PIF dari semester 4 dengan NIM 23121090 dengan mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Helnanelis MPD. Baik, langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu apa itu pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Adapun pengertian prinsipnya yaitu terdapat menurut para ahli Hedrichman, Randupandojo disebutkan prinsip atau kaidah adalah suatu kebenaran yang dapat dipercaya pada suatu masalah tertentu atau kebenaran fundamental untuk digunakan sebagai pedoman berpikir atau melakukan kegiatan. Adapun pembahasan prinsip, yaitu secara gramatikal, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Kata prinsip menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang serupa. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu pengertian kurikulum menurut Hamalik tahun 2008. Pengertian kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancar proses belajar mengajar di bawah tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Adapun menurut Dr. Nana Sudjana dalam buku yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, karya Dr. Nana Sudjana disebutkan pengertian kurikulum adalah kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang kemudian dilaksanakan dan diterapkan oleh guru di sekolah yang bersangkutan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Adapun menurut para ahli Tiller tahun 1949 menyatakan pengembangan kurikulum harus mengikuti prinsip bahwa tujuan pendidikan ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa dan masyarakat, kemudian diterjemahkan ke dalam pengalaman belajar yang sesuai dan dievaluasi secara sistematis. Adapun menurut para ahli Doll tahun 1992 menyatakan bahwa prinsip pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan keterpaduan antara teori dan praktik, sehingga kurikulum tidak hanya berisi teori tetapi juga implementatif. Adapun menurut para ahli yang ketiga yaitu Oliva tahun 1992 menyatakan bahwa prinsip pengembangan kurikulum mencakup kesinambungan, fleksibilitas, keseimbangan, serta keterkaitan dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Adapun menurut para ahli Hilda Tabah yaitu pengembangan kurikulum adalah proses yang kompleks dan melibatkan banyak faktor. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Di sini dijelaskan prinsip umum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Adapun pengertian prinsip pengembangan kurikulum adalah kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menjadi landasan dalam proses penyusunan, pengembangan, dan implementasi kurikulum. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum yang dihasilkan relevan, efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta tuntunan zaman. Adapun 5 prinsip dari prinsip umum yaitu yang pertama prinsip relevansi, yang kedua prinsip. Baik, pembahasan selanjutnya yang pertama yaitu pengertian prinsip relevansi, yang dimana di dalam PPT dijelaskan relevansi memiliki makna sesuai atau serasi jika mengacu pada
prinsip relevansi. Setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Adapun juga pengertian prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip yang menekankan bahwa kurikulum yang dirancang harus sesuai dengan relevan dengan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan peserta didik, masyarakat, dunia kerja, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam prinsip relevansi. Adapun yang dicantum di dalam PPT tersebut, prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum terdiri dari dua macam utama, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing jenisnya. Adapun pengertian dari macam-macam prinsip relevansi adalah prinsip relevansi dalam kurikulum berarti bahwa materi pembelajaran yang diberikan harus sesuai dan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan, minat, dan perkembangan peserta didik, serta tuntunan lingkungan dan masyarakat. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tujuan prinsip relevansi. Yang pertama, menjamin kesesuaian materi. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga adalah memotivasi peserta didik. Ketika materi pembelajaran relevan dengan kehidupan mereka, peserta didik akan merasa lebih termotivasi untuk belajar. Adapun pembahasan yang kedua yaitu manfaat prinsip relevansi. Ada 3 manfaat prinsip relevansi. Yang pertama, kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pengembangan potensi siswa. Yang ketiga, memudahkan pemahaman materi, konsep dan informasi yang relevan lebih mudah dipahami dan diingat oleh siswa karena mereka dapat mengingatkannya dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah Baik, selanjutnya yaitu fungsi prinsip relevansi. Ada 3 fungsi. Yang pertama, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pengembangan potensi siswa. Yang ketiga adalah memfasilitasi pemahaman yang mendalam. Materi yang relevan lebih mudah dipahami dan diingat oleh peserta didik karena mereka dapat mengaitkannya dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu contoh prinsip relevansi. Yang pertama, siswa di sekolah kejurusan SMK yang mengambil jurusan teknik otomatis diajarkan tentang mobil listrik karena tren industri otomotif semakin beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Kedua, pembelajaran bahasa Inggris menggunakan metode berbasis percakapan sehari-hari agar siswa dapat langsung menggunakannya dalam komunikasi nyata. Yang ketiga adalah guru matematika mengajarkan konsep pecahan dengan menggunakan contoh memotong kue ulang tahun atau membagi pizza. Siswa diajak untuk menghitung berapa bagian yang mereka dapatkan jika kue atau pizza tersebut dibagi rata dengan jumlah teman yang hadir. Adapun pembahasan yang A itu prinsip relevansi dari internal. Yang dijelaskan di dalam PPT yaitu prinsip relevansi internal adalah kesesuaian atau keterkaitan antara berbagai komponen dalam suatu sistem sehingga setiap bagian saling mendukung dan memperkuat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian prinsip relevansi internal dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip yang menekankan pada adanya keselarasan dan keterkaitan yang logis antar berbagai komponen kurikulum. Artinya, semua komponen kurikulum seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian harus saling mendukung dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu tujuan relevansi internal. Ada 2 tujuan. Yang pertama, tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik, serta harus relevan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, isi atau materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang dipilih harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan materi. Materi tersebut harus berakhir dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun penambahan dari PPT tersebut menjamin keterkaitan antara media pembelajaran dan sumber belajar dengan materi dan tujuan pembelajaran, yaitu media dan sumber belajar yang digunakan harus relevan dan mendukung materi yang diajarkan serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Media dan sumber belajar yang menarik dan interaktif dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu manfaat prinsip relevansi internal. Ada dua manfaat prinsip relevansi internal. Yang pertama, kurikulum yang terpadu. Semua komponen kurikulum saling terkait dan mendukung satu sama lain, sehingga menciptakan suatu kesatuan yang utuh. Yang kedua, pembelajaran yang efektif. Proses pembelajaran menjadi lebih efektif karena peserta didik memahami keterkaitan antara berbagai konsep dan materi pembelajaran. Adapun penambahan dari pembahasan dari PPT tersebut dijelaskan, peningkatan hasil belajar kurikulum yang relevan secara internal akan membantu siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik. Hal ini karena siswa belajar secara terstruktur dan sistematis sehingga pemahaman mereka tentang materi menjadi lebih mendalam. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu fungsi prinsip relevansi internal. Ada 3 fungsi. Yang pertama, memfasilitasi penilaian yang valid dan akurat. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga adalah menciptakan keselarasan antar komponen. Prinsip ini memastikan bahwa semua komponen kurikulum seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi saling selaras dan mendukung satu sama lain. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam prinsip relevansi internal. Ada 2 macam prinsip relevansi internal. Yang pertama, konteks organisasi yang dijelaskan informasi yang harus relevan dengan konteks spesifik organisasi dan tujuannya. Misalnya, data penjualan yang relevan untuk departemen pemasaran mungkin berbeda-beda dari data yang relevan untuk departemen produksi. Yang kedua, konsisten data yang dijelaskan informasi yang dikumpulkan dan digunakan harus konsisten, baik dari segi format maupun waktu, agar analisis yang dilakukan berdasarkan data tersebut dapat diandalkan. Adapun penambahan yang ketiga yaitu keselarasan tujuan dan materi. Adapun penjelasannya, tujuan pembelajaran harus selaras dengan materi yang akan dipelajari. Materi yang dipilih harus relevan dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam prinsip relevansi internal. Ada 2 macam prinsip relevansi internal. Yang pertama, konteks organisasi yang dijelaskan informasi yang harus relevan dengan konteks spesifik organisasi dan tujuannya. Misalnya, data penjualan yang relevan untuk departemen pemasaran mungkin berbeda-beda dari data yang relevan untuk departemen produksi. Yang kedua, konsisten data yang dijelaskan informasi yang dikumpulkan dan digunakan harus konsisten, baik dari segi format maupun waktu, agar analisis yang dilakukan berdasarkan data tersebut dapat diandalkan. Adapun penambahan yang ketiga yaitu keselarasan tujuan dan materi. Adapun penjelasannya,
Tujuan pembelajaran harus selaras dengan materi yang akan dipelajari. Materi yang dipilih harus relevan dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu contoh prinsip relevansi internal. Ada 3 contoh. Yang pertama, laporan keuangan yang dijelaskan informasi yang dimuat dalam laporan keuangan perusahaan harus relevan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis. Misalnya, analisis biaya dan keuntungan dari suatu proyek. Yang kedua, data penjualan yang dijelaskan data penjualan harian atau bulanan yang digunakan oleh manajer penjualan untuk menentukan strategi pemasaran. Berikutnya, informasi ini membantu mereka memahami produk mana yang memiliki forma terbaik dan membutuhkan perhatian lebih. Adapun pembahasan yang ketiga, dalam riset ilmiah, seorang penelitian yang menulis jurnal tentang dampak pola tidur terhadap produktivitas hanya Baik, pembahasan selanjutnya yang B, prinsip relevansi eksternal. Yang dijelaskan prinsip relevansi eksternal adalah prinsip dalam pengembangan kurikulum yang menekankan bahwa isi dan tujuan pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntunan global. Adapun selain penjelasan di atas, pengertian prinsip relevansi eksternal dalam pengembangan kurikulum yang adalah prinsip yang menekankan bahwa kurikulum yang dirancang harus sesuai dan relevan dengan tuntunan dan kebutuhan di luar lingkungan sekolah atau institusi pendidikan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tujuan prinsip relevansi eksternal. Ada 3 tujuan. Yang pertama, menyelaraskan strategi bisnis. Yang dijelaskan memastikan bahwa strategi dan operasi bisnis selaras dengan kondisi pasar dan lingkungan eksternal untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang kedua yaitu mengurangi risiko. Yang dijelaskan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berasal dari perubahan dalam lingkungan eksternal, seperti perubahan peraturan, kondisi ekonomi, dan perkembangan teknologi. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu menyiapkan peserta didik untuk kehidupan di masyarakat. Yang dijelaskan kurikulum yang relevan secara eksternal bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk hidup dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Hal ini mencakup kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, memahami isu-isu sosial, dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu manfaat prinsip relevansi eksternal. Ada 3 manfaat. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang dijelaskan dengan mempertimbangkan informasi eksternal, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih informatif dan responsif terhadap perubahan di lingkungan eksternal. Yang kedua yaitu keunggulan kompetitif. Yang dijelaskan informasi eksternal dapat membantu organisasi menemukan peluang baru dan meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan strategi yang lebih baik. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu menyiapkan peserta didik untuk kehidupan di masyarakat. Yang dijelaskan kurikulum yang relevan secara eksternal membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk hidup dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Ini mencakup kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, memahami isu-isu sosial, dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Dengan demikian, peserta didik menjadi anggota masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu fungsi prinsip
relevansi eksternal ada 3 fungsi. Yang pertama, pemandu strategi bisnis yang dijelaskan membantu organisasi merumuskan dan menyesuaikan strategi bisnis berdasarkan perubahan lingkungan eksternal seperti tren pasar dan perkembangan teknologi. Yang kedua, pengelolaan risiko yang dijelaskan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berasal dari faktor eksternal seperti perubahan regulasi atau kondisi ekonomi, sehingga organisasi dapat meminimalkan dampak negatif. Adapun penambahan yang ketiga yaitu menghubungkan pendidikan dengan realitas. Prinsip ini berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara apa yang dipelajari di sekolah dengan realitas kehidupan di masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan iptek. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya belajar teori, tetapi juga memahami bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam prinsip relevansi eksternal. Ada 3 macam-macam. Yang pertama, regulasi pemerintah yang dijelaskan memahami dan mematuhi peraturan serta kebijakan pemerintahan yang berlaku seperti undang-undang, peraturan pajak, dan standar lingkungan. Yang kedua, tren pasar yang dijelaskan menganalisis perubahan transparan termasuk preferensi konsumsi konsumen, berkembang produk baru dan persaingan di pasar. Adapun yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing lulusan yang dijelaskan lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar kerja. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri prinsip relevansi eksternal. Ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, relevansi dengan kondisi eksternal yang dimana dijelaskan informasi harus relevan dengan kondisi eksternal yang sedang terjadi seperti perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, dan perubahan demografis. Yang kedua, mengantisipasi perubahan informasi yang digunakan harus dapat membantu organisasi mengantisipasi dan merespon perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan eksternal. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu menciptakan generasi muda yang berkarakter. Yang dijelaskan kurikulum membantu menciptakan generasi muda yang berkarakter baik dan memiliki rasa tanggung jawab sosial. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu contoh prinsip relevansi eksternal. Ada 3 contoh. Yang pertama dari ekonomi makro. Contohnya, sebuah perusahaan real estate mempertimbangkan tingkat syukur bunga dan kondisi ekonomi saat merencanakan proyek pembangunan baru. Yang kedua, teknologi. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur mengadopsi teknologi otomatisasi baru untuk meningkatkan efisien produksi dan mengurangi biaya operasional. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu relevansi dengan perkembangan iptek. Contohnya, sebuah sekolah yang menyadari pentingnya literasi digital dapat mengintegrasikan materi tentang keamanan siber, etika digital, dan keterampilan menggunakan berbagai platform digital dalam kurikulumnya. Sekolah juga dapat menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pembelajaran TIK seperti komputer, internet, dan perangkat lunak yang relevan. Baik, pembahasan yang kedua yaitu prinsip kontinuitas, dan dimana jelaskan makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai berkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan sehingga tidak terjadi pengulangan atau harmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan.
baik yang mengajarkan atau guru maupun yang belajar atau peserta didik. Adapun pembahasan pengertian prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip yang menekankan pentingnya adanya kesinambungan dan keterkaitan antara berbagai komponen kurikulum secara vertikal. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu tujuan prinsip kontinuitas, yang dimana ada 3 tujuan. Yang pertama, keandalan laporan keuangan. Yang dijelaskan prinsip kontinuitas memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Yang kedua, stabilitas keuangan dengan asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi. Prinsip kontinuitas membantu menunjukkan stabilitas keuangan perusahaan yang kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial. Yang ketiga yaitu menciptakan pengalaman belajar yang berkesinambungan. Prinsip kontinuitas bertujuan untuk memastikan bahwa pengalaman belajar yang diperoleh siswa pada suatu tahap pendidikan atau mata pelajaran tertentu relevan dan bermanfaat bagi tahapan pendidikan atau mata pelajaran selanjutnya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu manfaat prinsip kontinuitas. Ada 3 manfaat. Yang pertama, kepercayaan investor dan kreditor yang dijelaskan dengan asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi. Prinsip ini memberikan keyakinan kepada investor dan kreditor bahwa perusahaan memiliki prospek jangka panjang yang baik dan mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Yang kedua, stabilitas keuangan. Prinsip kontinuitas membantu dalam menyusun laporan keuangan yang stabil dan akurat, mencerminkan kondisi perusahaan yang beroperasi secara normal dan berkelanjutan. Adapun yang ketiga, pengalaman belajar yang terstruktur dan progresif. Prinsip kontinuitas memastikan bahwa materi pembelajaran disajikan secara terstruktur dan berurutan, membangun pengetahuan dan keterampilan siswa secara bertahap dari tingkat dasar hingga kompleks. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu fungsi prinsip kontinuitas. Ada 3 fungsi. Yang pertama, penilaian yang akurat. Prinsip kontinuitas memastikan bahwa aset dan kewajiban dinilai berdasarkan nilai wajar dan kondisi operasi normal, bukan berdasarkan nilai likuidasi. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan perusahaan. Kedua, perencanaan jangka panjang dengan asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi. Prinsip kontinuitas memungkinkan manajemen untuk merencanakan strategi dan operasional jangka panjang dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu memfasilitasi pemahaman konsep yang mendalam. Dengan adanya kesinambungan antar materi pembelajaran, siswa dapat melihat keterkaitan antara konsep-konsep yang berbeda. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam prinsip kontinuitas. Ada 3 macam. Yang pertama, kekhawatiran berkelanjutan. Ini adalah prinsip dasar dalam kontinuitas yang menyatakan bahwa suatu entitas akan melanjutkan operasinya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan tujuan dan komitmen yang sedang berjalan. Yang kedua, perencanaan strategis jangka panjang. Prinsip ini melibatkan perencanaan strategi yang mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang organisasi. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan adanya kesinambungan, peserta didik dapat membangun pengetahuan
dan keterampilan secara bertahap dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri prinsip kontinuitas yang udah disebutkan di dalam PPT itu ada dua. Yang pertama berkelanjutan operasional, yang kedua penilaian aset dan kewajiban. Nah, yang ketiga ini adalah mencegah tumpang tindih materi. Yang dijelaskan tidak ada pengulangan materi yang sama pada jenjang pendidikan yang berbeda. Baik, selanjutnya yaitu contoh-contoh prinsip kontinuitas yang dimana di dalam PPT disebutkan yang pertama penyusunan laporan keuangan, yang kedua perencanaan investasi, yang ketiga adalah kontinuitas horizontal atau antar mata pelajaran. Contohnya dalam pembelajaran tentang sistem pernapasan manusia, guru IPA dapat mengaitkan materi tersebut dengan materi tentang gizi dan kesehatan yang dipelajari di mata pelajaran PJOK. Dengan demikian, siswa memahami sistem pernapasan tidak hanya dari aspek biologis, tapi juga dari aspek kesehatan dan gizi. Baik, selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas yang dimana di dalam PPT dijelaskan pengembangan kurikulum berupa agar hasilnya fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Adapun yang dijelaskan juga prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip yang menekankan bahwa kurikulum yang dirancang harus bersifat lentur, luwes, dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tujuan prinsip fleksibilitas yang dimana yang disebutkan di dalam PPT itu ada dua. Yang pertama adaptasi terhadap perubahan, yang kedua responsif terhadap peluang, yang ketiga yaitu mengakomodasi perbedaan individual. Setiap peserta didik memiliki karakteristik, minat, dan kebutuhan yang unik. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu manfaat fleksibilitas yang dimana di dalam PPT udah dicantumkan ada tiga. Yang pertama adaptasi terhadap perubahan, yang kedua peningkatan efisien, yang ketiga yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Pembelajaran yang fleksibel dan bervariasi cenderung lebih menarik dan menantang bagi siswa. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu fungsi prinsip fleksibilitas. Adapun yang disebutkan di dalam PPT itu baru dua. Yang pertama pengelolaan sumber daya yang efektif, yang kedua peningkatan inovasi, yang ketiga yaitu peningkatan keterlibatan siswa. Pembelajaran yang fleksibel dan bervariasi cenderung lebih menarik dan menantang bagi siswa. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam prinsip fleksibilitas yang dimana di dalam PPT itu disebutkan pertama fleksibilitas struktural, yang kedua fleksibilitas operasional, yang ketiga fleksibilitas dalam metode dan strategi. Yang dijelaskan metode dan strategi pembelajaran yang digunakan harus bervariasi dan dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri prinsip fleksibilitas. Adapun ciri-cirinya ada tiga. Yang pertama ada stabilitas, yang kedua responsivitas, yang ketiga yaitu relevan dengan konteks lokal. Penjelasannya itu kurikulum dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.
Pembahasan selanjutnya yaitu contoh prinsip fleksibilitas yang dimana dijelaskan di dalam PPT ada 3. Yang pertama fleksibilitas struktural, yang kedua fleksibilitas operasional, yang ketiga yaitu fleksibilitas dalam penilaian. Contoh untuk mengukur kemampuan menulis siswa, guru dapat menggunakan penilaian portofolio di mana siswa mengumpulkan hasil karya tulis mereka dari waktu ke waktu. Penilaian ini lebih komprehensif dan individu. Baik, pembahasan selanjutnya yang keempat yaitu prinsip praktis atau efisien. Adapun penjelasan itu, efisien adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun selain pengertian dari PPT tersebut dijelaskan, prinsip praktis atau efisien dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip yang menekankan bahwa kurikulum yang dirancang harus dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang tersedia. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tujuan prinsip praktis atau efisien yang dimana terdapat di dalam PPT disebutkan 3 tujuan. Yang pertama penghematan waktu, yang kedua pengurangan biaya, yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang dijelaskan implementasi kurikulum yang efektif dan efisien akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu manfaat prinsip praktis atau efisien yang dimana di dalam PPT disebutkan yang pertama penghematan biaya, yang kedua peningkatan produktivitas, yang ketiga peningkatan efisiensi pembelajaran, yang dimana dijelaskan implementasi kurikulum yang efektif dan efisien akan berdampak pada peningkatan efisiensi pembelajaran. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu fungsi prinsip praktis atau efisien yang dimana di dalam PPT disebutkan yang pertama optimalisasi sumber daya, yang kedua penghematan biaya, yang ketiga memastikan implementasi yang berhasil. Yang dijelaskan kurikulum yang praktis dan efisien lebih mudah diimplementasikan oleh guru dan tenaga kependidikan lainnya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam prinsip praktis atau efisien yang dimana di dalam PPT disebutkan yang pertama prinsip ekonomi skala atas atau skala perekonomian, yang kedua prinsip pengurangan pemborosan atau land management, yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang dijelaskan implementasi kurikulum yang efektif dan efisien akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri prinsip praktis atau efisien. Adapun di dalam PPT disebutkan yang pertama penggunaan sumber daya yang optimal, yang kedua penyederhanaan proses, ketiga yaitu berkelanjutan. Kurikulum yang praktis dan efisien lebih mungkin untuk dipertahankan dan dikembangkan dalam jangka. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu contoh prinsip praktis atau efisien yang dimana di dalam PPT disebutkan yang pertama manufaktur ramping, yang kedua inventaris just in time, yang ketiga efisiensi waktu. Contoh konkret, sebuah sekolah memutuskan untuk mengurangi jam pelajaran beberapa mata pelajaran yang dianggap kurang esensial dan menambah jam pelajaran matematika dan sains karena hasil belajar siswa di kedua mata pelajaran ini rendah. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pengertian prinsip efektivitas yang dimana di dalam PPT dicantumkan mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah
sejauh mana rencana program pembelajaran mencapai atau diimplementasikan dalam prinsip ini. Ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dan untuk penambahan dari pengertian ini tersebut adalah prinsip efektivitas dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip yang menekankan bahwa kurikulum yang dirancang harus mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tujuan prinsip efektivitas yang dimana dicantumkan di dalam PPT. Yang pertama, pencapaian tujuan. Yang kedua, optimalisasi sumber daya. Yang ketiga, mengevaluasi dan memperbaiki kurikulum. Prinsip efektivitas juga bertujuan untuk menyediakan mekanisme evaluasi yang komprehensif terhadap kurikulum. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu manfaat prinsip efektivitas yang dimana yang di dalam PPT dicantumkan. Yang pertama, pencapaian tujuan. Kedua, optimalisasi sumber daya. Yang ketiga, peningkatan kualitas pembelajaran. Yang dijelaskan, kurikulum yang efektif berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu fungsi prinsip efektivitas yang dimana di dalam PPT dicantumkan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas, menjamin bahwa sumber daya atau waktu, tenaga, biaya digunakan dengan maksimal untuk mencapai hasil terbaik. Yang kedua, memastikan tujuan tercapai atau memfokuskan aktivitas pada pencapaian target yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengevaluasi dan memperbaiki kurikulum. Yang dijelaskan, prinsip efektivitas berfungsi untuk menyediakan mekanisme evaluasi yang komprehensif terhadap kurikulum. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam prinsip efektivitas yang dimana di dalam PPT dicantumkan. Yang pertama, prinsip tujuan yang jelas. Yang kedua, prinsip prioritas. Yang ketiga, menyiapkan generasi muda yang kompeten. Yang dijelaskan, kurikulum yang efektif akan menghasilkan generasi muda yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri prinsip efektivitas yang dimana dicantumkan di PPT. Yang pertama, tujuan yang jelas dan terukur. Yang kedua, penggunaan sumber daya yang tepat. Yang ketiga, evaluasi yang komprehensif. Evaluasi yang dilakukan komprehensif mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu contoh prinsip efektivitas yang dimana di dalam PPT dicantumkan. Yang pertama, dalam pendidikan. Yang kedua, dalam manajemen waktu. Yang ketiga, dalam pengembangan keterampilan abad ke-21. Contoh konkret, sebuah sekolah ingin membekali siswanya dengan keterampilan kolaborasi. Untuk itu, sekolah tersebut merancang program ekstrakurikuler yang melibatkan siswa dalam kegiatan kelompok. Penjelasan, sekolah menyediakan fasilitas dan sumber daya yang mendukung kegiatan kolaborasi siswa, misalnya ruang diskusi kelompok, platform kolaborasi online. Sekolah juga memberikan pelatihan atau workshop kepada siswa tentang keterampilan kolaborasi yang efektif. Baik, selanjutnya yaitu ada 5 prinsip khusus. Yang pertama, pengertian prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, pengertian prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, pengertian prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, pengertian prinsip
berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Yang kelima, pengertian prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pengertian prinsip khusus pengembangan kurikulum. Adapun penjelasannya yaitu prinsip khusus pengembangan kurikulum adalah pedoman yang digunakan dalam merancang, menyusun, dan mengimplementasikan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntunan zaman. Adapun pengertian selanjutnya yaitu prinsip khusus pengembangan kurikulum adalah prinsip-prinsip yang secara spesifik mengatur dan memandu pengambilan keputusan dalam setiap tahapan pengembangan kurikulum. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pengertian prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Adapun pengertiannya yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan adalah pedoman dalam pengembangan dan pelaksanaan sistem pendidikan yang memastikan bahwa kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian selanjutnya yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip yang menekankan bahwa tujuan pendidikan harus menjadi landasan utama dan acuan dalam setiap tahapan pengembangan kurikulum. Baik, selanjutnya yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, yang dimana pengertiannya adalah prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan adalah pedoman yang digunakan dalam menentukan materi atau isi pembelajaran yang harus diajarkan kepada peserta didik. Adapun pembahasannya selanjutnya yaitu adalah prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip yang menekankan bahwa isi atau materi pendidikan yang dipilih harus relevan dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pengertian prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, dan di mana pengertian ini adalah prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar adalah pedoman yang digunakan dalam menentukan metode, strategi, dan teknik pembelajaran yang paling sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Adapun penambahan pengertian prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar adalah prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip yang menekankan bahwa proses belajar mengajar yang dipilih harus relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pengertian prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran, yang dimana prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran adalah pedoman dalam memilih dan menggunakan media serta alat bantu pembelajaran agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Adapun pengertian prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran adalah prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip yang menekankan bahwa media dan alat pengajaran yang dipilih harus relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu pengertian prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian, yang dimana
prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian adalah pedoman yang digunakan dalam menentukan metode, teknik, dan instrumen evaluasi untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara objektif, valid, dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Adapun pengertian prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian adalah prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian mengacu pada kaidah atau pedoman yang harus diperhatikan dalam menentukan metode dan teknik penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.